tuh ya. Kalau males olahraga atau mager, akibatnya tadi tuh insomnia, kemudian tubuh dan tulang jadi lemah ya, Lemah, dokter. Kemudian obesitas juga. Dan pokoknya sangat banyak dampak negatif kalau kita males nih. Nah, makanya tadi kita udah ngebahas tentang jalan kaki, termasuk jalan kaki di mall nih dok. Nah, itu pertanyaannya dok ya. Ya. Apakah jalan kaki di mall itu dianggap sebagai gerakan olahraga? Dan apakah memang bermanfaat dok? Silakan dok. Jadi ada jawabannya ini Aduh, tergantung ya. Tujuannya. Tergantung bagaimana orang itu berjalan di dalam mall. Oke. Pertama kembali lagi ke yang kita infokan yang sebelumnya bahwa kita menghitung jalan kaki itu sebagai sebuah aktivitas aerobik kalau dia dilakukan sekitar 15 sampai 30 menit. Ya. Orang bisa di mall bisa 3 jam, 4 jam, Betul. iya benar. Ya. Cuma apakah dia mencapai kecepatan yang kayak 100 meter dalam 1 sampai 2 menit itu? Jadi kalau dia berhenti di tiap toko, which is tiap toko mungkin bedanya 10-20 meter doang, berarti belum tercapai aktivitas aerobiknya. Tapi kalau dia memutuskan, oke, di mall tuh udaranya cukup ya, dibantu dengan AC, jadi kayaknya dia cocok nih kalau dia olahraga di dalam, kemudian 100 meter dalam 1 menit dia hitung, dia punya ini, ya itu jadi terhitung sebagai sebuah olahraga. Tapi kalau tiap toko berhenti, ya itu nggak dihitung sebagai olahraga. Makanya pas banget nih suami yang menggenggam erat tangan istrinya ketika di mall supaya jalan terus ya. Bukan karena mesra, tapi takut mampir. Iya, jadi tuh niatnya supaya istrinya tetap olahraga ya dokter ya. Ternyata enggak ya dokter ya, berarti memang harus dengan intensitas yang tepat juga ya kalau mau dianggap sebagai olahraga. Gampangnya tadi 100 meter dalam 1 menit, hitung tuh 100 meter dalam 1 menit selama 15 menit. Iya. Bisa disiasatin kan, di mall 15 Betul. menit dia jalan kayak gitu, sisanya dia belanja kan bisa, ibu-ibu bisa sisatin kayak gitu. Iya. Tapi ini ada pantun nih dok. Ini Apa, pantun dokter? buat semua deh, buat Intan juga nih ya, buat ibu-ibu juga nih ya. Jadi gini bunyinya nih ya. Ke Singapura main gasing. Asik, cakep. Karena lelah, ku duduk di atas bangku. Kukira diriku pusing, ternyata dirimu jalan kaki di pikiranku. Dokter. Nah, kalau itu olahraga bukan ya dokter ya? Dokter, ini langsung aja kita ke fakta dan mitos yang berikutnya dokter ya. Ini bahwa katanya olahraga ringan termasuk jalan kaki katanya dapat menurunkan risiko penyakit diabetes. Ini fakta atau mitos dokter? Fakta. Fakta. Ya. Hubungannya gimana tuh dokter? Risiko diabetes atau pada mereka yang pre-diabetes untuk berkembang menjadi diabetes itu turun 30-40%. Kalau mereka yang rutin melakukan aktivitas aerobik 15-30 menit sehari, termasuk jalan kaki yang tadi. Iya. Jadi yang terjadi adalah perbaikan kadar gula darah. Kadar gula darah yang diamati pada orang-orang yang melakukan penelitian itu kok turun ya. Iya. Kemudian sensitivitas insulinnya menjadi lebih bagus, sama berat badannya juga ikut turun. Betul. Gitu. Oke. Dok, ini mungkin masalah yang dihadapi oleh para bapak-bapak yang nonton ya, ya ibu-ibu juga yang mungkin suka pusing nih ya, pusing jengkel sama suaminya nih. Kenapa Dok, tuh? fakta atau mitos dok ya, rutin jalan kaki dapat meredakan disfungsi ereksi. Nah, ini fakta atau mitos dok? Fakta. Oh, fakta. Dan poinnya cukup tinggi ya. Ayo bapak-bapak jalan semuanya. Poinnya cukup tinggi, jadi meredakan pada mereka yang sudah didiagnosis oleh dokter mengalami disfungsi ereksi, jadi kayak akan terkoreksi sekitar 40% lebih bagus lah, dibantu dengan pengobatan. Ya, pengobatan nggak hanya minum obat, tapi juga terapi lain yang disusun oleh dokter yang menterapi disfungsi ereksi itu, tapi juga mencegah, juga ikut mencegah. Betul. Karena kan kalau jalan kaki, maka diharapkan kualitas pembuluh darahnya itu menjadi lebih baik. Betul. Dan alasan kenapa seseorang bisa disfungsi ereksi itu karena pembuluh darahnya kurang bagus. Betul. Kalau ini diperbaiki, maka risiko disfungsi ereksinya jadi turun. Betul. Dan juga mencegah dok ya? Yap. Oh, berarti bisa mencegah juga dokternya, bukan hanya untuk menurunkan. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Ayo calon suami, rajin jalan ya. Nah dokter, ini ada fakta dan mitos berikutnya dokter. Ini katanya berjalan kaki secara rutin dapat mencegah osteoporosis. Ini fakta atau mitos? Lagi-lagi fakta ya. Fakta. Iya.
jalan kaki dan juga aktivitas lain seperti jogging itu membantu memadatkan, menjaga kepadatan tulang. Iya. Udah. Kalau dia mager, maka ditemukan risiko terjadinya osteoporosis itu menjadi 30% lebih tinggi dibandingkan mereka yang aktif berolahraga. Iya. Maka kalau mau cegah osteoporosis, lakukanlah olahraga termasuk jalan kaki. Oke, Dan jadi itu tentunya bisa. dikombinasikan dengan pola makan yang sehat Pola juga, Dok, makan ya. yang sehat, cukup kalsium, cukup vitamin D. Indonesia ada ikan, ada matahari. Mungkin Iya. sekarang lagi musim hujan ya. Terus kita kombinasikan dengan olahraga aerobik. Oke. Dok, bagaimana dengan jalan yang menanjak seperti hiking? Nah, apakah ini bisa berdampak juga untuk tulang? Karena kan cukup tren nih, Dok, ya, orang hiking ke gunung. Nah, ini bagaimana, Dok? Lagi-lagi hitung waktu. Kita perlu Oh. lihat apakah waktunya tercapai. Jalannya. Jalannya, Maksudnya memang intensitas kalau jalannya. dia para pendaki, karena kan itu kerja dari otot termasuk jantungnya kan lebih keras Oke, dibandingkan kalau betul. jalan kaki yang di permukaan yang Rata. datar ya. Iya. Maka hitungannya justru dia agak berkurang sedikit. Kira-kira dia jadi 8 sampai 10 menit. Kalau dia bisa menanjak di tanjakan 30 sampai 45 derajat. Oke. Tapi harus hati-hati pada mereka yang sudah ada riwayat penyakit jantung atau hipertensi, karena di situ kerja jantung sama pembuluh darah kan meningkat ya. Lagi-lagi konsultasi dulu ke dokter. Oke. Kalau untuk tulangnya gimana dokter? Kan biasanya pendaki itu bawa carrier Betul. berat juga. Terus udah gitu Backpack dia, ya. ya dokter ya harus menopang-nopang Heeh. berat badan dan juga carrier. Terus itu gimana? Untuk tulangnya juga Kalau harus kerelnya itu tidak pas, malah bisa memicu kelainan tulang belakang ya, Oh. atau bebannya terlalu berat. Iya, Jadi ini iya. memang harus ditimbang-timbang antara kekuatan orang itu dengan beban yang dibawa dan juga bagaimana kesesuaian postur dia saat menanggung, membawa tasnya gitu, Iya. membawa carrier-nya. Nah, nih dibandingkan dengan lari, Dok, ya, olahraga jalan kaki ini apakah lebih efektif mana, Dok? Jalan kaki, jogging, atau berlari? Dibandingkan dalam hal Dalam hal Keefektivitasnya. keefektifannya untuk menjaga atau meningkatkan kesehatan. kalau seseorang itu sanggup untuk misal dia lari atau jogging, maka itu tentu lebih baik ya. Oke. Tapi seperti yang saya infokan di awal, kadang-kadang orang tuh butuh titik untuk mulai. Iya, betul, betul. Ya kan, daripada mager Iya. cuman duduk di sofa sambil nonton, sambil makan gitu kan. Mungkin dengan jalan kaki adalah starting point yang bagus. Betul, betul. Nah, nanti selanjutnya dia akan evaluasi, oh saya sanggup nih kalau saya lakukan jogging kayaknya. Iya. Maka ditingkatkan. Oh saya bisa lari. Iya, betul, betul. Lari, lihat kapasitasnya. Oh, kan kita kadang-kadang yang para pelari itu ada apa nih, jam tangan yang bisa evaluasi berapa kecepatan nadinya. Nah, di situ juga bisa jadi patokan. Oke. Iya. Dok, kalau untuk lari dan bersepeda mungkin kita sudah cukup tahu mengenai batasannya. Nah, apakah ada orang yang sebaiknya dibatasi atau dihindari untuk berjalan kaki? Apakah ada kriterianya, Dok? Mungkin lebih kita lihat fungsi jantungnya, itu dulu. Selain mungkin kalau ada osteoartritis atau orang-orang bilang sering kayak asam urat ya, padahal sebenarnya bukan asam urat yang salah, tapi memang bantalan sendinya udah mulai berkurang. Nah, di sini kita lihat kalau mereka yang gangguan jantungnya itu berat, kadang-kadang untuk jalan kaki ke kamar mandi aja itu sulit. Oke. Maka dia akan perlu konsultasi bertahap dan juga melihat progresnya. Oh, saya bisa jalan 10 meter, Dok. Iya. Bisa jalan 20 meter. Minggu depan udah bisa bertambah. Iya. Jadi jangan langsung memaksakan diri, Betul. jangan juga melaksanakan aktivitas olahraga tanpa pantauan dan bimbingan dari mereka yang paham, termasuk para dokter. Oke. Jadi memang harus dilakukan dengan baik, tepat, dan terukur, Dok, Iya, ya? betul. Iya. Nah, dokter berarti ini apa nih, Dok, tipsnya supaya bisa mendapatkan manfaat maksimal dari berjalan kaki, Dok? Mungkin 3 ya. Pertama, mulai dulu. Niat ya? Jadi jangan Nawaitu kita aja. cuma sekedar oke nanti saya jalan kaki deh, tapi nggak jadi-jadi. Iya. Starting dulu. Jalan kaki nggak mesti ada sepatu lari kan, ya kan? Bisa dengan sandal yang proporsional, bisa dengan alas kaki yang lain. Jalan kaki dulu. Kemudian lihat itu kemampuannya. Oh, saya bisa 100 meter dalam 2 menit. Oh, ternyata 1 menit saya masih bisa. Saya tambah jaraknya. Tambahkan jaraknya sampai kemudian tercapai
angka minimal 15 sampai 30 menit dengan kecepatan yang itu tadi 100 meter dalam 1 sampai 2 menit. Berarti kalau dia jalan 15 menit 1,5 kilo dapat. Betul. Bisa. Dan itu udah Iya. cukup untuk kita mendapatkan manfaat-manfaat yang tadi kita sebutkan. Dia dapat penurunan risiko diabetes, perbaikan kadar kolesterol, penurunan berat badan, perbaikan fungsi jantung dan pembuluh darah. Tapi lagi-lagi tolong mereka yang sudah punya penyakit tertentu, punya komorbid itu, jangan lupa konsultasikan ke dokter. Setuju. Gitu. Oke. Supaya lebih aman untuk pasien-pasien. Betul banget, Dok. Baik, Dok, terima kasih Terima untuk kasih. penjelasannya. Terima kasih, Terima kasih Mbak Indan, Dokter. Dr. Haikal. Iya. Intinya jalan kaki jangan males, jangan mager ya. Iya, nggak boleh mager. Nah, Dokter Haikal ini Betul. juga nih ya kan kadang-kadang ada permasalahan bagi para wanita yang Iya. sedang hamil. Katanya suka sembelit, gimana tuh dokter caranya supaya nggak sembelit lagi? Nah, kita akan bahas solusinya sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat.